Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Amara Fitri, mahasiswi Tadris IPA IAIN Ponorogo dengan NIM 20719100002 kelas Tadris IPA A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang strategi pembelajaran modul. Yang pertama yaitu pengertian pembelajaran modul. Modul merupakan serangkaian unit belajar yang merupakan bagian dari bahan dan media pembelajaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, modul diartikan sebagai komponen dari satu sistem yang berdiri sendiri atau unit kecil dari satu pelajaran yang dapat beroperasi sendiri. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang menyatakan bahwa buku merupakan sumber belajar yang paling umum dan modul merupakan salah satu bentuk buku pembelajaran. Dengan demikian, modul merupakan suatu unit rangkaian kegiatan yang disusun guna membantu mencapai sejumlah tujuan yang dirumuskan secara khusus. Di sini saya mengutip pendapat dua tokoh mengenai pengertian modul. Yang pertama yaitu menurut Umar Hamalik, modul adalah suatu paket pembelajaran yang berkenaan dengan suatu unit terkecil bertahap dari mata diklat tertentu. Dikatakan bertahap sebab modul mempelajari secara individu dari satu unit ke unit yang lain. Sedangkan menurut Sobri Sutikno, modul sebagai suatu paket belajar yang berisi satuan konsep tunggal bahan pembelajaran guna dipelajari secara mandiri oleh peserta didik, dan jika ia telah menguasainya, baru boleh pindah ke satuan paket belajar berikutnya. Kemudian karakteristik modul. Ada beberapa karakteristik modul di sini. Yang pertama yaitu self-instruksional, yaitu di mana peserta didik mampu membelajarkan diri sendiri dan tidak tergantung pada pihak lain. Yang kedua yaitu self-contained, yaitu seluruh materi pembelajaran dari satu unit kompetensi yang dipelajari terdapat di dalam satu modul utuh. Kemudian stand alone, yaitu modul yang dikembangkan tidak harus digunakan bersama-sama dengan media yang lain. Kemudian adaptif, modul hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Jadi, materi yang terdapat di dalam modul harus mengikuti perkembangan ilmu juga. Kemudian user friendly, di mana modul hendaknya juga memenuhi kaidah akrab bersahabat atau akrab dengan pemakainya, sehingga ketika kita akan membuat modul, hendaknya menggunakan bahasa yang komunikatif, yang mudah dipahami oleh pembaca nantinya. Dan yang terakhir yaitu konsistensi, di mana modul di sini harus konsisten dalam penggunaan font, spasi, dan tata letak. Langkah-langkah pembelajaran dengan modul. Langkah-langkah ini dalam pembelajaran dengan modul ini ada 3 langkah. Yang pertama yaitu tahap permulaan atau pra-instruksional, yang kedua adalah tahap pengajaran atau instruksional, dan yang ketiga adalah tahap penilaian dan tindak lanjut. Kemudian saya akan menjelaskan langkah-langkah tersebut secara detail melalui pengimplementasian strategi pembelajaran modul dalam pelajaran IPA berikut ini. Yang pertama yaitu tahap permulaan atau pra-instruksional. Pada tahap ini, guru masuk ke kelas lalu mengucapkan salam dan menyapa siswa. Kemudian guru meminta siswa untuk berdoa sebelum memulai kegiatan belajar mengajar. Setelah itu, guru melakukan absensi untuk mencatat kehadiran siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Kemudian siswa menjawab, Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, tahap yang kedua yaitu tahap pengajaran atau instruksional, di mana pada tahap ini, guru memberikan ilustrasi sebagai motivasi bagi peserta didik untuk mempelajari modul. Kemudian guru meminta siswa untuk membuka materi pada modul pada bab yang dibahas pada hari itu. Hari ini kita akan mempelajari bab tentang perubahan wujud zat. Zat dibagi menjadi 3, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Contoh dari zat padat yaitu bangku tempat kalian duduk. Contoh dari zat cair yaitu air minum dalam botol. Dan contoh dari zat gas yaitu udara yang kita hirup saat ini. Silahkan dibuka modulnya bab perubahan wujud zat halaman 5. Iya, Bu. Kemudian,
guru menjelaskan pokok materi yang telah disampaikan tadi, lalu meminta siswa untuk mempelajari modul secara mandiri. Nah, tadi sudah Ibu gambarkan contoh dari zat padat, zat cair, dan zat gas yang ada di sekitar kita. Sekarang Ibu akan menjelaskan perubahan wujud zat. Perubahan wujud zat ada 6, yaitu membeku, mencair, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Kira-kira apa saja ya pengertiannya? Silahkan dibaca modulnya dulu ya, setelah itu kita diskusi. Selanjutnya, setelah siswa membaca modul secara mandiri, guru mengajak siswa berdiskusi dalam proses belajar mengajar tersebut. Berikut ilustrasinya. Bagaimana? Sudah dibaca modulnya? Sekarang kita diskusi ya anak-anak. Diskusi hari ini membahas tentang 3 wujud zat terlebih dahulu. Hari ini Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 membahas tentang zat padat, yaitu meliputi pengertian zat padat dan ciri-ciri zat padat. Silahkan dibaca modulnya dan didiskusikan bersama teman satu kelompok ya. Kemudian kelompok 2 membahas tentang zat cair, meliputi pengertian zat cair dan ciri-ciri zat cair. Dan yang terakhir, kelompok 3 membahas tentang zat gas, meliputi pengertian zat gas dan ciri-ciri dari zat gas. Kemudian, masing-masing perwakilan kelompok silahkan menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Dimulai dari yang pertama, perwakilan dari kelompok 1 yang menyampaikan hasil diskusinya tentang zat padat, di mana pengertian zat padat merupakan suatu zat atau benda yang mempunyai bentuk serta volume yang tetap. Ciri-ciri dari zat padat diantaranya yaitu memiliki susunan partikel yang cukup rapat dan juga teratur, gaya tarik-menarik yang terjadi antar partikel sangat kuat, memiliki bentuk dan volume yang tetap, dan lain sebagainya. Kemudian dilanjutkan perwakilan dari kelompok 2 yang menyampaikan hasil diskusinya tentang zat cair. Pengertian zat cair merupakan suatu zat atau benda yang mempunyai volume tetap, namun bentuknya dapat berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadah yang digunakan untuk meletakkan zat cair tersebut. Ciri-ciri zat cair yaitu memiliki susunan partikel yang kurang rapat dan juga kurang teratur. Gaya tarik-menarik yang terjadi antar partikel cukup lemah. Bentuk zatnya menyesuaikan wadah atau tempat, dan lain sebagainya. Dilanjutkan perwakilan kelompok yang terakhir yaitu kelompok 3 yang menyampaikan hasil diskusi mereka tentang zat gas. Pengertian zat gas adalah sebuah zat atau benda yang mempunyai volume serta bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat ataupun wadahnya. Sedangkan ciri-ciri dari zat gas yaitu memiliki susunan partikel yang sangat longgar dan juga tidak teratur. Gaya tarik-menarik yang terjadi antar partikel sangat lemah, gerak yang terjadi antar partikel sangat bebas, dan lain sebagainya. Tahap yang terakhir yaitu tahap penilaian dan tindak lanjut, di mana pada tahap ini, setelah menyampaikan materi, kemudian guru mengetes pemahaman siswa dengan meminta siswa untuk mengerjakan soal-soal latihan atau memberikan kuis, kemudian yang bisa menjawab diberi poin. Oke, diskusi hari ini sudah selesai. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan kuis terkait perubahan wujud zat ya. Bagi yang bisa menjawab akan mendapat poin plus. Silahkan dijawab pertanyaan ini. Ada berapa wujud zat itu? Jelaskan. Yang kedua, apa saja jenis-jenis perubahan wujud zat itu? Kemudian ada beberapa siswa yang menjawab dengan cara mengacungkan tangan. Wujud zat ada 3 Bu, padat, cair, dan gas. Jenis-jenis perubahan wujud zat yaitu membeku, mencair, menguap, mengembun, mengkristal, dan menyublim Bu. Benar, selamat, kalian berdua mendapatkan poin plus. Yang lain tetap semangat ya. Baiklah, pembelajaran hari ini saya akhiri. Jangan lupa tetap semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siswa menjawab. Dari strategi pembelajaran modul ini terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan.
Kelebihan pembelajaran modul diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengatasi keterbatasan waktu dan ruang bagi guru dan peserta didik. Yang kedua, mengatasi keterbatasan daya indera dan gaya belajar peserta didik. Yang ketiga, dapat digunakan secara tepat dan bervariasi. Yang keempat, guru dapat berperan sebagai pembimbing, bukan semata-mata sebagai pengajar. Yang kelima, membiasakan peserta didik untuk percaya pada diri sendiri. Yang keenam, adanya kompetisi yang sehat antar peserta didik. Yang ketujuh, dapat meringankan beban guru. Yang kedelapan, peserta didik lebih aktif dan efektif dalam belajar. Dan yang terakhir yaitu dapat menarik perhatian peserta didik sehingga pengetahuan mudah diserap. Adapun kekurangan dari pembelajaran modul diantaranya yaitu kesukaran pada peserta didik tidak segera diatasi. Tidak semua peserta didik dapat belajar mandiri, sehingga membutuhkan bantuan guru. Tidak semua guru mengetahui cara pelaksanaan pembelajaran menggunakan modul. Kesukaran penyiapan bahan dan memerlukan banyak biaya dalam pembuatan modul. Adanya kecenderungan beberapa peserta didik untuk tidak mempelajari modul secara baik. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.